Assalamualaikum, Laskar Arif Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanisa di channel YouTube Sahabat Sala TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Tadi kita nangani di tempatnya Mas Tumaji, sekarang kita di rumahnya Mas Roni. Ini dia Laskar Arif Pelongan. Nah, Mas Roni ini punya keluhan yang dikonsultasikan. Jadi kenapa sih sapinya 1 bulan habis di IB kok keluar darah, dengan hasil anamnesa sebelum keluar darah itu beler. Sebelum ini sudah saya jawab, tapi itu saya campur dengan pertanyaan dari Laskar Ngarit yang lainnya. Hari ini spesial tak garap ning kene ya toh. Khususon mulai fase sebelum birahi, setelah birahi, dan masa tunggu birahi. Mumpung ada contoh sapinya. Oke, Laskar Ngarit beras, stay tune, klik like, subscribe, komen, dan share. Tak liput video sapinya Mas Jamroni terkait dengan kenapa kok harus hasil setelah di IB kok kok keluar darah. Tunggu sebentar. Nah, Laskar Ngarit beras dimanapun Anda berada, tak jelas ke Mas Roni tanya Pak Dokter, kenapa sapi saya 1 bulan setelah disuntik IB kok keluar darah. Saya tanya, sebelum keluar darah ono opo? Dia bilang ono lendir. Nah, oke, saya akan menjawab. Jadi Laskar Ngarit beras dimanapun Anda berada, sapi betina, sapi ini ya, sapi itu dan sapi yang di sana itu akan birahi bos, setiap 18 sampai 21 hari sekali. Nek sapi kui normal mesti tiap antara 18 sampai 21 hari itu pasti dia minta kawin. Oke. Sapi betina yang normal setiap 18 sampai 21 hari sekali minta birahi 1 kali. Jika sapi itu setiap 18 sampai 21 hari sekali minta kawin, berarti sapi itu tidak bunting. Karena sapi bunting tidak mungkin birahi, sapi birahi tidak mungkin bunting. Itu rumus. Tapi kalau dijabarkan lebih panjang. Tapi itu rumus paling gampang pas sekarang ngarit. Oke, sebelum tak lanjutkan, penake gini. Saya mikir, kopinya telat bos. Rapapun ning kono wae. Ngene ya. Laskar Ngarit beras dimanapun Anda berada, kita mengenal ada 4 fase siklus birahi ya. Kemarin sudah tak jawab, ini tak bahas, langsung ada sapinya ben penak dan langsung di hadapan Mas Roni biar tahu apa yang terjadi pada sapinya. Fase yang pertama Laskar Ngarit itu adalah fase preestrus bos. Fase preestrus itu adalah fase di mana sapi mau kawin tapi belum mau dikawini, seandainya dia di alam atau seandainya dia kawin alam. Fase preestrus ini itu terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Ciri-cirinya mulai keluar lendir dikit. Kalau wedokane dibuka ya, itu warnanya pink, belum merah. Ya, mulai bengkak tapi sedikit bengkak. Ya, mulai bengok-bengok. Nah, itu silent hit bisa jadi, atau kurang vitamin E. Engko tak jelas nih ya. Itu Laskar Ngarit ya. 1 sampai dengan 3 hari itu adalah fase preestrus atau fase pre-standing, fase sebelum sapi itu mengalami puncak birahi. Fase ini ciri-cirinya vulva mulai pink, mulai keluar lendir sedikit, mulai bengkak ya, mulai bengok-bengok sedikit. Tetapi jika dia di alam atau dikawin alam dengan pejantan, dia masih menolak untuk dikawin ya. Oke, terjadi 1 sampai dengan 3 hari Laskar Ngarit. Oke, tak lanjutkan. Fase kedua adalah fase yang kita tunggu-tunggu, yaitu fase birahi. Fase birahi atau fase estrus atau fase puncak birahi bos. Ini hanya terjadi 18 sampai 21 jam ming sedino ya. Oke, makanya ada orang yang bilang, dok sapiku birahine kok petang dino. Kenapa? Karena dia menghitungnya dari preestrus yang berlangsung 1, 2, 3 hari, 4 hari birahi. Dihitung birahinya 4 hari.
Padahal yang 3 hari awal itu adalah pre-estrus atau pre-standing atau persiapan birahi. Ya, masing-masing sapi polane beda-beda. Oke. Ya, 3 hari, 1 sampai 3 hari itu pre-estrus. 1 hari antara 18 sampai 24 jam itu, hanya 24 jam itu, itulah yang disebut fase birahi atau puncak birahi atau fase njaluk kawin. Oke. Ciri-cirinya adalah jika vulvanya ini dibuka, Bos. Nah, ini dia pink. Jika dibuka lebih merah dari ini. Lebih merah dari ini, ya. Merah, bengkak, dan kalau dipegang dia panas. Oke, itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, bengok-bengok melung-melung. Yang ketiga, ngodel ngaduli suket. Ya. Yang keempat, jika ada sapi di sebelahnya, dia akan menek-menek sapi sebelahnya. Bahkan kalau ada sapi jantan mau menaiki dia tidak akan marah. Dia oke. Itu fase estrus atau fase puncak birahi. Nah, kapankah waktu terbaik dilakukan perkawinan? Ya, jika jenengan deteksi sapi kui beler pagi, artinya itu puncak birahi, beler pagi, jenengan lakukan 8 sampai 12 jam. Dari beler pagi itu. Jadi nek beler jam 6 pagi, maksimal jam 6 sore atau jam 4 sore itu harus sudah dikawin. Betul sekali, ya. Waktu terbaik kawin suntik adalah 8 sampai 12 jam dari beler yang paling banyak, abang yang paling merah, bengok-bengok yang paling puncak, dan paling tidak marah ketika dinaikin. Paham, Bos? Paham. Siap. 1 sampai tengah 3 hari ditambah 3 hari berarti 4 hari pre-estrus dan estrus. Lah sekarang Arit tolong disimak, jangan di skip iklannya biar kita semangat bikin video. Lalu fase yang ketiga adalah fase med-estrus, Bos. Fase med-estrus itu adalah fase mens atau fase perdarahan. Jadi makanya kenapa mari birahi sapine keluar darah. Pas habis dikawin suntik, jarak sehari, 2 hari, 3 hari keluar darah. Karena fase med-estrus itu terjadi selama 3 sampai dengan 4 atau 5 hari. Oke, makanya begitu mari beler, dikawin suntik, besoknya atau 2 harinya atau 3 harinya dia keluar darah. Itu adalah fase pecahnya pembuluh darah yang ada di dalam, dan itu memang mens lah bahasa gampangnya. Jadi itu normal. Sapi prebirahinya itu tadi 1 sampai 3 hari, birahine kuwi 24 jam. Mari birahi med-estrus itu 3 sampai dengan 5 hari, rata-rata 3-4 hari. Itu keluar darah. Jadi tidak apa-apa. Oke, lah sekarang Adit. Nah, wes berarti telu pre-estrus, 1 estrus, anggap 4 hari berarti 8 ya, 8 hari. Lalu masuk fase diestrus. Diestrus itu terjadi antara 11 sampai dengan 15 hari. Diestrus itu tidak ada tanda-tanda. Vaginanya kembali mengecil dan keriput, jika dibuka kembali pucet dan kuning, dia tidak ada aktivitas apapun, ming mangan, turu, nelek, nguyuh, curhat-curhatan, ya toh, gibah karo tanggane. Itu. Jadi punyaan Mas Roni kok setelah di IB jarak 1 bulan keluar darah dengan riwayat sebelumnya keluar lendir, bisa jadi IB-nya belum berhasil dan darah ini tadi adalah fase med-estrus. Pak Bos. Solusi, ya kan kudu ana solusine to wong urip iki. Wong urip pasti ketemu masalah kudu ana solusine. Solusine kapan terakhir kali sapi ini keluar lendir, jenengan tanggali. Atau keluar darah, jenengan catat di tanggalan, ya toh? Jenengan catat di tanggalan, titenono. Beler meneh kapan? Kalau antara jarak beler pertama dan beler kedua ini 18 sampai 21 dino, berarti yang pertama sapinya tidak bunting, yang kedua tetapi sapi tidak majer, sapinya subur. Ya, pokok men setiap 21 dino sapi itu birahi, berarti sapi itu normal birahinya.
Tinggal lek sapi doro harusnya dengan deteksi birahi yang pas, dengan kawin suntik yang tidak terlambat, harusnya hamil ke depan. Nah, jadi solusi beler terakhir kapan diiling-iling, catat di tanggalan. Kok selikur dino beler lagi, positif gak mungkin bunting. Karena sapi bunting tidak mungkin birahi. Sapi bunting mengeluarkan lendir, tetapi bukan lendir birahi, lendirnya kental. Itu namanya cervical plug untuk melindungi kandungan dari bakteri. Paham bos? Ya, solusinya adalah dihitung apakah dari keluar lendir itu ada jarak 21 hari keluar lendir lagi. Lek misalkan sanksi ojo-ojo meteng, ditunggu lagi aja. Jika keluar lendir lagi dalam jarak 18 sampai 21 hari, berarti positif. Begitu beler, rumusnya masing-masing sapi beda-beda, ya. Begitu puncak beler langsung telepon inseminator, minta dikawin suntik dan dicatat atau minta kartu. Ya. Dari minta kartu itu jenengan titeni. Setelah dikawin suntik, selikur dina ora birahi, alhamdulillah ya toh. Selikur dina meneh ora birahi, alhamdulillah. Selikur dina ora birahi, insyaallah positif. Pak Bos. Bunting. Jadi begitulah sekarang. Jadi ini sapinya Mas Roni dahsyat banget ya. BCS-nya 3. Ini bagus banget, Bos. Saran saya jangan lebih gemuk dari ini. Oke. Takutnya nanti, jadi ini bagus, rodok dikelongi ora apa-apa, tapi jangan ditambah. Takutnya nanti dia birahinya lancar, tetapi buntingnya sulit karena kegemukan. Oke Pak Komandan. Nah, kalau kan ini kan sedengan kalau yang ini. Nah, ini dia lagi bobot lah sekarang Arit. Jadi dia BCS-nya 2,5 sampai 3. Dia tulang rusuknya masih terlihat dan insya Allah dia bunting. Kalau memang lihat perutnya dan gesturnya memang sepertinya dia sapi ini bunting ya. Jadi Laskar Arit itu tadi sekelumit informasi tentang sapi birahi. Mas Roni jangan bersedih. Oke. Sapinya bagus, mung rada sabar, dan seandainya nanti minta kawin, minta tolong ke inseminator sebelum disuntik dilakukan pemeriksaan dulu bunting atau tidak. Ada yang tanya, bagaimanakah jika dicombor? Jika dicombor boleh selama tidak menyebabkan kegemukan. Tidak apa-apa bos. Jadi rumusnya hijauan atau suket kui bobot minimal disarankan 10% berat badan. Jadi misalnya sapi ini jenengan ini, sapi ini Mas Roni ini bobotnya 400, sedino minimal 40 kilo suket. Dan comboran paling tidak cuman 4 kilo dalam sehari. Ya, begitu. Laskar Arit beras-beras dimana-mana berada itu tadi. Semoga bermanfaat. Videonya sederhana dan semoga bisa mendeteksi birahi secara baik agar bisa cepat bunting dan masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Arit beras-beras. Semangat.